Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakuti adalah pemuda desa dari kasta rendah, tapi Rakuti adalah anak yang cerdas. Semenjak kecil, Rakuti sudah bercita-cita ingin menjadi raja. Berkat cita-citanya, itulah Rakuti bekerja keras agar cita-citanya dapat tercapai. Sejak muda Rakuti sudah berguru kemana-mana, dan pada akhirnya Rakuti bisa menguasai ilmu aji segoro geni. Rakuti juga gemar bertapa pada masa mudanya, sehingga Rakuti memiliki pusaka sakti Dewa Siwa. Senjata Padma Yoni didapat pada saat Rakuti melakukan tapa di puncak gunung. Berbekal kecerdasan serta ilmu kesaktiannya, Rakuti mengadu nasib di kota raja Majapahit. Kemudian Rakuti memiliki atau memegang jabatan terakhir, yaitu anggota Dharma Putra. Setelah itu Rakuti melakukan pemberontakan dan bertarung dengan Gajah Mada. Nah, inilah kisah pertarungan Rakuti dengan Gajah Mada. Dalam pertarungan di desa Tumapel, dikisahkan bahwa Rakuti bertarung seperti singa yang sedang kelaparan. Rakuti mengamuk dan menghabisi musuh-musuh atau prajurit-prajurit musuh yang ada di depannya. Entah berapa sabetan pedang, tombak, dan anak panah yang diarahkan kepadanya, namun Rakuti tetap mengamuk, dan anehnya tidak ada satupun senjata atau anak panah yang dapat melukai tubuh Rakuti. Sementara itu, di tempat lain ada Rapangsa, Rabanyak, Rawedeng, Rayuyu, dan Rasmi juga ikut bertempur membela Rakuti. Dan mereka harus berhadapan dengan Gajah Mada. Mereka semua adalah Dharma Putra bentukan Raden Wijaya. Mereka tidak ada apa-apanya kalau harus berhadapan dengan Gajah Mada. Gajah Mada dikeroyok oleh Dharma Putra dan rekan-rekannya Rakuti. Pedang dan keris pusaka yang dihujamkan ke tubuh Gajah Mada oleh rekan-rekan Rakuti tidak dapat melukai Gajah Mada. Jurus demi jurus sudah mereka lalui, akan tetapi Gajah Mada tetap tegar dan kokoh. Pada akhirnya Gajah Mada mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu ilmu gelap ngampar. Mulut Gajah Mada komat kamit sambil membaca mantra. Setelah itu Gajah Mada mengeluarkan teriakan yang cukup keras, dan teriakan tersebut membawa imbas dan kekuatan yang maha dahsyat. Tubuh Dharma Putra atau rekan-rekannya Rakuti terpental jauh semua, dan seperti ada yang tewas dan ada juga yang masih hidup, akan tetapi mereka semua seperti lumpuh dan tidak bisa berdiri lagi. Mendengar teriakan Gajah Mada tadi, Rakuti langsung menghadang Gajah Mada. Kini posisi mereka sudah berhadapan antara Gajah Mada dan Rakuti. Mereka berdua diam sejenak. Kemudian mereka berdua memasang kuda-kuda, mempersiapkan jurus-jurus andalannya masing-masing, dan akhirnya mereka berduel menggunakan tangan kosong. Mereka berdua saling menyerang dengan jurus-jurus andalan, tetapi tidak ada yang roboh atau kalah. Kini posisi mereka tetap saling berhadapan. Kemudian Rakuti mengeluarkan tombak andalannya, yaitu tombak Padma Yoni, tombak pusaka milik Dewa Wisnu. Dan tombak Dewa Wisnu selalu dibungkus ujungnya oleh Rakuti. Kini tombak tersebut sudah keluar dari warangka dan siap digunakan oleh Rakuti. Tombak Padma Yoni adalah tombak penghancur angkara murkaan. Selanjutnya Gajah Mada juga sudah menggenggam sebuah keris
Keris tersebut adalah keris Empu Gandring. Kemudian keris tersebut juga sudah dicabut dari warangka dan Gajah Mada siap menggunakannya. Tak lama kemudian mereka bertarung lagi. Tiba-tiba terdengar suara letusan sebesar dan percikan api nampak nyata. Itu adalah suara senjata sakti yang saling berbenturan. Pada akhirnya pusaka milik Rakuti kalah dan menghilang. Selanjutnya Rakuti berdiri tegak, mulutnya komat kamit membaca mantra seperti mantra Aji Segoro Geni. Suaranya terdengar samar-samar. Rakuti membaca mantra. Bunyi mantra itu adalah demikian: Sira kang nguasani lakuning geni, sira segara nira segara geni, jagating nira jagating geni. Kemudian Rakuti sambil membaca mantra sambil tangannya digosok-gosokkan di kedua telapak tangan Rakuti mengeluarkan kepulan asap tipis. Sementara itu Gajah Mada berdiri tegak dan kedua tangannya disilangkan di depan dada dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Gajah Mada mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu ilmu Tameng Wojo. Siapapun orang yang menggunakan ilmu tersebut tidak akan mempan diserang dengan senjata apapun, baik itu senjata yang berupa nyata atau senjata gaib. Setelah keduanya siap, maka Rakuti yang menyerang Gajah Mada dengan Aji Segoro Geni, sementara Gajah Mada hanya berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun karena Rakuti menyerang terus menerus, sedangkan Gajah Mada tetap berdiri tegak seperti batu, dan serangan Aji Segoro Geni Rakuti tidak berpengaruh apa-apa terhadap Gajah Mada. Pada akhirnya Rakuti tubuhnya lemas, kehabisan tenaga, dan sudah tidak berdaya lagi. Maka Gajah Mada dengan mudahnya menangkap Rakuti. Kemudian Rakuti diikat tangannya dan diserahkan ke Majapahit untuk menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dan hal tersebut terjadi pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Dan kejadian tersebut di daerah Tumapel yang sekarang menjadi Malang. Demikianlah sejarah atau tentang pertarungan Rakuti dan Gajah Mada yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.